Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan NIM 1830206091. Baiklah teman-teman, di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara membuat soal pilihan ganda dengan menggunakan aplikasi NetBeans. Untuk langkah yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi NetBeans. Setelah itu akan seperti ini tampilannya. Lalu kita klik File, New Project. Kita tunggu. Setelah seperti ini, pilih Java Application. Lalu kita klik Next. Nah, teman-teman mau memberi nama project name-nya ini, project Setelah project name-nya kita beri nama, tadi saya beri nama Kiki, kemudian akan tampil seperti ini. Lalu langkah berikutnya kita klik kanan pada bagian nama Kiki. New. Kita pilih JFrame Font. Kita tunggu, maka akan tampil seperti ini. Nah, pada bagian class name kita akan lanjut beri nama lagi. Baiklah, setelah pada class name-nya tadi saya beri nama P1 atau halaman 1, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya, terlebih dahulu kita ukur, kita setting dulu tampilannya. Kita pilih set layout, kemudian absolute layout. Setelah itu kita klik lagi bagian kanan. Kita klik properties. Nah, pada bagian kita klik kode. Pada designer size ini kita atur ukurannya. Di sini 800, sini 500. Oke, langsung kita close. Maka akan tampil seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan menampilkan soalnya. Menampilkan soal kita di sini kita klik di sini label. Nah, akan tampil seperti ini. Bisa kita ketik soalnya atau kita dari foto. Di sini saya mengambil soalnya dari foto yang telah saya siapkan. Maka klik kanan, kemudian pilih properties. Kemudian pada teks JLabel kita hapus. Kemudian kita ganti dengan icon. Ada titik 3 ini kita klik. Nah, pada file, filenya. Lalu kita pilih soalnya. Di sini sudah saya siapkan soalnya dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk soal yang nomor 1, kita klik soal 1, lalu oke. Terus maka akan tampil. Kok nggak tampil ya?
Sepertinya ada kesalahan. Kita ulangi lagi label. Kita klik kanan, kita pilih properties, di labelnya kita hapus, kemudian pada icon kita klik, setelah itu select, kita pilih soal 1, kita oke, close. Nah, maka tampil seperti ini. Ini bisa kita Oke, seperti ini. Untuk soal nomor 1, sebuah aula berbentuk bola dengan ukuran panjang 9 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 5 meter. Dinding bagian dalamnya dicat dengan biaya 50.000 per meter persegi. Biaya seluruh pengecatan aula adalah, nah, di sini akan kita tampilkan jawaban pilihan ganda A, B, C, dan D. Akan menggunakan kita akan menggunakan radio button. Di sini radio. Karena pilihan gandanya ada 4, maka sediakan radio buttonnya 4. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian kita ganti edit text. Nah, untuk jawaban A-nya apa? Kita beri jawaban. Untuk yang A yaitu 9.500.000. Kita tulis RP 9.500.000. 9.500.000. Kemudian untuk yang B kita klik kanan, kemudian edit B. Untuk yang B 7.500.000. RP 7.500.000. Kemudian yang C kita klik, kemudian edit text C RP 3.750.000. 3.750.000. Kemudian untuk yang D kita klik edit text. Oke, D. Untuk yang D 2.250.000. 2.250.000. Nah, kemudian untuk menampilkan codingnya, kita klik pada jawaban yang A, kita klik A. Kita klik A. Oke, kita klik ya. Maka akan tampil codingnya seperti. Kita scroll dulu. Nah, codingnya kita letakkan di sini. Di sini kita bisa masukkan J option. Kita masukkannya di sini. Kita tunggu.
Inilah teman-teman coding dari jawaban yang A. Oke, sepertinya dia lagi. Oke, codingnya. Setelah kita kan codingnya, yaitu codingnya J option pen, so mesak dialog 0, salah. Di sini kenapa salah? Karena pada jawaban yang A memang jawabannya itu salah. Jadi di sini salah jawaban. J option pen information mesak. Oke, setelah itu kita run file, kita coba run file. Kita runkan. File. Kita tunggu. Setelah kita run file, maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini akan kita coba A. Jawabannya salah karena tadi pada kode kita atur bahwa jawaban pada A itu jawaban yang ada pada A, pilihan ganda A itu salah. Oke, selanjutnya untuk yang B, kita kembali ke desainnya. Lalu kita klik yang B 2 kali untuk memunculkan codingnya. Nah, setelah itu ini cukup satu saja ya. Ada kesalahan. Kita klik di sini. Nah, apabila teman-teman lama untuk menulisnya atau mengetik codingnya, maka kita copy saja biar lebih cepat. Nah, seperti ini. Karena jawaban yang benar pada pilihan ganda itu adalah yang B, maka yang B kita benar. Oke. Setelah itu coba kita run, kemudian run file. Oke, ini lagi sedang proses running. Maaf ya teman-teman, karena di sini sedikit lambat, sedikit lama responnya. Setelah kita run, kemudian run file, kemudian kita tunggu proses runningnya tadi, maka akan tampil seperti ini. Nah, coba kita klik yang B. Kita klik jawaban yang B, maka jawabannya benar karena tadi sudah kita atur pada codingnya bahwa untuk jawaban yang B itu benar. Nah, setelah itu kita kembali ke desainnya. Karena telah kita ketahui bahwa jawaban yang B benar, berarti jawaban yang C dan D ini salah. Maka kita klik lagi 2 kali untuk memunculkan codingnya. Setelah itu kita munculkan codingnya di sini ya seperti ini. Karena jawabannya tadi yang benar adalah yang B, berarti yang C ini salah ya teman-teman. Oke, coba kita runkan lagi. Run file. Kita tunggu, ini sedang proses running. Oke, sudah muncul teman-teman. Coba kita cek lagi apakah yang C ini benar
coding yang oke, yang C karena yang C tadi jawabannya salah, maka kita klik jawabannya, di situ tertera salah. Oke, untuk yang D sekarang kali untuk memunculkan codingnya. Nah, setelah itu di sini kita masukkan codingnya. Di sini D juga jawabannya. Baiklah, kita cek yang D salah. Berarti kode yang kita masukkan berhasil sesuai dengan yang seharusnya. Jawaban A salah. Jawaban B, kita ulang. Setelah kita masukkan coding semuanya untuk semua jawaban pilihan ganda, A salah, oke. Jadi A salah. Apabila kita pilih B benar. Oke, jadi yang benar yaitu jawaban yang B. Apabila kita klik C salah. Oke, itulah tadi cara untuk membuat soal pilihan ganda dengan jawaban yang telah tertera dan ketahui jawaban yang benar dan yang salah secara otomatis dengan menggunakan aplikasi NetBeans. Untuk yang selanjutnya, apabila kita akan membuat selanjutnya kita akan membuat soal yang kedua. Kita klik pada Kiki, kita klik kanan, kemudian New Project. Oke, please write New Project JFrame From. Nah, di sini kita class name-nya kita beri nama page 2 atau halaman 2. Finish. Tunggu. Oke teman-teman, untuk yang halaman yang kedua tampilannya akan sama dengan halaman yang pertama sebelum kita masukkan codingnya dan sebelum kita atur besar kecilnya layar ini. Kemudian untuk mengaturnya kita klik kanan, kemudian set layout. Kita set layout. Kemudian absolute layout. Kita klik. Setelah itu kita klik kembali kanan, lalu kita pilih properties, lalu di sini kita pilih kode. Nah, kita atur di sini untuk mengatur besarnya layar atau tampilan. Nah, lalu kita close. Oke, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan membuat soal yang kedua. Klik label. Setelah itu kita klik kanan, pilih properties, lalu di teks ini label 1 kita hapus, kan kita klik di bagian titik 3. Nah, di sini saya sudah persiapkan untuk soal 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita masukkan soal yang kedua. Kita klik OK. OK. Close. Nah, inilah dia soal yang kedua. Di sini kita bisa mengaturnya, bisa merapikannya sesuai dengan yang kita inginkan. Munculkan jawaban pilihan gandanya. Di sini kita pilih radio button. Karena jawaban pilihan gandanya ada 4, yaitu A, B, C, dan D, maka radio buttonnya kita beri di sini 4. Oke, sedikit susah teman-teman karena di sini loading
Lambat sekali ya, mohon maaf. Ini yang ketiga, oke. Ketiga. Ini yang oke, kita ganti jawaban yang A. Pada soal ini, seorang pedagang ikan hias ingin membuat sebuah kerangka akuarium dengan menggunakan aluminium. Kerangka tersebut berbentuk balok dengan ukuran 2 meter x 1 meter x 50 cm. Jika harga aluminium 30.000 per meter, maka biaya yang diperlukan untuk membuat kerangka akuarium tersebut adalah yang A yang A 600.000. Untuk yang B, kita klik, kemudian kita edit text B. Untuk yang B 450.000. Yang C pun sama, kita klik, kemudian edit text. Untuk yang C, jawabannya adalah 420.000. Kemudian yang D, edit text. Untuk yang D, jawabannya 105.000. D 105.000. Oke, nah untuk memunculkan codingnya, kita klik untuk yang A dulu 2 kali. A. Itu dulu teman-teman. Ini tadi yang A atau yang D? Kita cek kembali pada desainnya. Oke, kita klik yang A. Nah, setelah itu kita masukkan codingnya di sini. Codingnya boleh copy saja ya teman-teman, biar lebih cepat. Jawaban yang A itu salah. Maka di sini salah. Oke. Kita tidak perlu run file dulu ya teman-teman. Langsung saja kita yang B. Setelah semuanya kita coding jawabannya, baru kita cek, kita run file. Untuk yang B, klik yang B 2 kali untuk memunculkan codingnya, sama seperti yang A tadi. Nah, seperti ini. Untuk yang B, ada kesalahan di sini. Oke, ini untuk yang setelah yang B kita masukkan codingnya, kemudian untuk yang C. Oke. Nah, yang B, yang A dan B tadi jawabannya salah ya teman-teman. Dan yang benar itu ialah jawaban yang C. Kita copy jawabannya. Oke, yang salah di sini kita ganti dengan jawaban benar, karena yang B ini jawaban yang benar. Oke, setelah itu untuk yang terakhir yang D. Yang D. Kita klik 2 kali. Masukkan codingnya.
jawabannya salah. Oke, jadi yang benar di sini jawabannya yang C. Kita coba cek, kita run, kemudian kita run file. Kita tunggu proses runningnya, teman-teman. Baik, inilah dia sudah muncul. Kita cek jawaban yang A tadi salah. Apakah benar apabila kita klik maka akan muncul keterangan salah? Iya, benar, akan muncul keterangan bahwa jawaban yang A itu salah. Kemudian yang B kita klik, yang B juga salah. Kemudian yang C kita klik, yang C benar. Baiklah teman-teman, setelah kita menyelesaikan pada halaman yang kedua tadi soal, kemudian kita beri jawaban, dan setelah kita coding jawabannya untuk pilihan ganda A, B, C, dan D. Selanjutnya kita akan membuat halaman depannya. Untuk membuat halaman depan, klik key pada bagian kanan, kemudian di situ new project, kemudian J frame from. Nah, setelah itu class name, beri nama pada class name-nya saya beri nama rumah. Nah, karena bagian depannya ya teman-teman. Setelah itu next akan muncul setelah kita next akan muncul halaman yang seperti ini. Nah, ini halaman yang sudah saya atur untuk layarnya. Ukurannya layout, kemudian pilih absolute layout. Nah, setelah itu klik kembali kanan, kemudian pilih properties, kemudian pilih kode. Nah, di situ akan tampil ukurannya. Di sini ukurannya 800 ke 500 ya teman-teman, akan tampil seperti ini. Nah, untuk bagian berandanya atau bagian depannya kita gunakan label. Di sini kita gunakan label. Nah, setelah itu akan tampil seperti ini. Kita atur serapi mungkin. Mohon maaf ya teman-teman, ini alih laptopnya. Nah, baiklah, sepertinya ada yang keliru. Tiba tidak ada di sini. Baiklah teman-teman, di sini akan saya tunjukkan yang sudah saya program, yang telah jadi. Akan saya tunjukkan langkah-langkahnya teman-teman, karena di sini saya mencoba merekam langsung dengan mengerjakannya secara langsung, namun loading. Jadi akan saya tunjukkan yang sudah jadi, yang sudah saya coding sebelumnya. Akan saya tunjukkan teman-teman. Nah, halaman depannya seperti ini. Ini adalah tombol next. Nah, apabila tombol next ini kita klik, maka akan mengantarkan kita kepada halaman yang selanjutnya. Nah, di sini apabila kita klik, maka akan muncul ke halaman soal yang pertama. Kita tunggu ya teman-teman. Oke, kita akan belajar cara memunculkan tombol next ini ya teman-teman. Untuk memunculkannya, kita klik di sini button ini, kita klik, kemudian kita untuk memunculkan soal tadi ya teman-teman, dan
foto pada supaya tombol ini bisa berfungsi, maka kita coding terlebih dahulu. Nah, kita klik 2 kali, maka akan muncul codingnya. Di sini akan saya tunjukkan codingnya, teman-teman. Nah, seperti ini codingnya. Untuk bisa memfungsikan tombol next tadi, kita coding terlebih dahulu. Kita tulis codingnya ialah ini codingnya ya teman-teman. Public class halaman nah ini dia. Ini keterangannya this set visible fast. Kenapa di sini keterangannya yaitu uas Kiki lagi? Karena apabila diklik tombol next-nya, itu akan mengantarkan kita pada halaman yang pertama. Coba kita run file. Kita tunggu prosesnya, teman-teman. Baiklah teman-teman, karena terdapat kendala karena tidak sinkron ya teman-teman antara yang saya jelaskan suara saya dengan yang saya tunjukkan, maka akan saya persingkat saja. Ini adalah hasil project yang telah saya coding sebelumnya, yang telah saya kerjakan sebelumnya, dimana cara untuk membuat soalnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan, dan cara untuk mengcoding jawaban pilihan gandanya juga tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara untuk memasukkan codingnya, kemudian antara yang benar dan yang salah bagaimana sudah saya jelaskan. Sekarang di sini saya akan menjelaskan untuk tombol fungsi next, teman, untuk memunculkan tombol next. Oke kan? Untuk memunculkan tombol next ini kita menggunakan button kita klik, lalu setelah kita klik kita klik kanan. Setelah klik kanan kita klik properties pada yang paling bawah, kemudian pada bagian teks buttonnya kita hapus, kemudian di situ ada icon ada titik 3, kita klik titik 3, kemudian di situ ada select file, kita akan diarahkan untuk memilih gambar yang akan kita pilih sebagai tombol next. Nah, setelah kita pilih, kita oke, di situ ada oke, close. Nah, maka akan muncul tanda untuk membuat codingnya, supaya tombol next ini berfungsi. Kita klik 2 kali pada tombol next ini. Nah, setelah diklik 2 kali, di situ akan muncul codingnya, teman-teman. Di sini akan saya tunjuk coding dari tombol next, tombol home, dan tombol kembali. Baiklah teman-teman, setelah kita klik tombol next-nya tadi 2 kali, maka akan muncul codingnya seperti ini. Lalu kita masukkan codingnya, teman-teman. Di sini kenapa di sini uas Kiki lagi? Karena ini fungsinya apabila tombol next tadi kita klik, maka akan mengantarkan kita kepada halaman yang selanjutnya, di mana halaman yang selanjutnya yaitu soal nomor 3, karena ini tadi soal nomor 2 ya teman-teman. Jadi apabila kita klik tombol next
akan mengantarkan kita pada soal nomor 3. Nah, inilah codingnya teman-teman. Setelah itu, coba kita run file. Mohon maaf teman-teman, ini karena loading sekali, not responding. Baiklah teman-teman, kira-kira seperti itu ya cara untuk membuat soal pilihan ganda dengan mengatur jawaban-jawabannya, bagaimana kalau jawabannya itu salah, pengkodingannya itu bagaimana, apabila jawabannya itu benar itu bagaimana. Seperti itu kira-kira untuk memunculkan tombol next, tombol home, dan tombol kembali. Ini sebenarnya berfungsi ya teman-teman, tapi karena responnya lama, terdapat beberapa kendala. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Di sini saya sudah membuat soal dari 1 sampai 5, kemudian juga saya sudah saya setting tombol next dari soal yang pertama ke soal yang kedua, dari soal yang kedua ke soal yang ketiga, atau kembali ke soal yang pertama, atau kembali ke home. Itu sudah saya setting ya teman-teman, dengan menggunakan tombol next, tombol home, dan tombol kembali dengan menggunakan aplikasi NetBeans dengan pengkodingannya. Namun karena ada kendala, responnya lama teman-teman, jadi saya cukupkan sampai di sini. Semoga dapat dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.